kami dari seluruh unsur masyarakat Nagari Lolo, pemilik tanah adat ulayat, dan BPN dan pemerintahan Wali Nagari Lolo menuntut untuk keadilan yang seadil-adilnya terhadap kasus hukum yang telah nyata-nyata dilanggar oleh perusahaan PT Mineral Sukses Makmur, ex PT Global Mineral Sejahtera, dan Budi Satriadi selaku Direktur Utama yang punya. Lebih kurang 18 tahun kegiatan aktivitas tambangnya yang telah melanggar hukum dan ketentuan syarat-syarat perizinan tambang yang berlaku, tidak pernah menepati janji-janji dan pernyataan janji-janji kontrak kerjasama yang telah disepakati secara bersama sesuai Akta Notaris Nomor 1 tanggal 5 Juni 2005 atas Notaris Yunidarti SH yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bahwa kontrak perjanjian kerjasama yang telah dinotariskan antara PT Mineral Sukses Makmur, ex PT Global Mineral Sejahtera, yang telah berakhir dengan kami pemilik tanah adat ulayat dan BPN dan pemerintah Wali Nagari Lolo pada tahun 2015 yang secara hukum tidak berlaku lagi. Melalui Pengadilan Kota Baru ini, Solo menuntut untuk keadilan yang seadil-adilnya terhadap kasus hukum yang telah nyata-nyata dilanggar oleh perusahaan PT Mineral Sukses Makmur, ex PT Global Mineral Sejahtera, dan Budi Satriadi selaku Direktur Utama yang punya tanggung jawab terhadap kegiatan penambangan. Kami menuntut apa yang telah dibuat dalam perjanjian dari akte perjanjian itu sudah terjadi wan prestasi. Itu satu. Yang kedua, kami selama dari 2005 sampai 2015 tidak ada lagi memperpanjang kontrak dengan PT Global Mineral Sejahtera. Tidak ada. Baik pemilik lahan maupun dari pihak ketuakan dari Wali Nagari tidak ada. Ya, tidak ada rekomendasi dan ada surat pernyataan dari Wali Nagari dan ketuakan tidak pernah memberikan rekomendasi untuk memperpanjang IUP atau IOP-nya sendiri untuk mendapat dari kabupaten izin prinsip. Nah, ternyata sekarang yang membuat kami merasa sebagai masyarakat, tapi izin tambangnya tuh kok bisa keluar, tapi kami belum bisa membuktikan itu. Yang katanya dia punya izin lengkap. Tapi izin tambangnya itu dari mana? Syarat penambangan itu harus mempunyai, pertama dari pemilik lahan, yang kedua dari Wali Nagari, yang ketiga dari ketuakan pemuka masyarakat. Itu tidak ada sama sekali. Tapi dia merampas dengan seenaknya saja. Dan kami sudah berusaha mencoba untuk berdamai, mencari solusi. Bahkan kami sampai ke lokasi, melihat lokasi kami, tanah kami sendiri, kami dikeroyok rame-rame dan itu ada buktinya. Kalau konkretnya tuh tambang itu ditutup dan masyarakat mau minta ganti rugi dari kerugian dari limbah, dari dampak lingkungan. Nah, salah satu itu kalau dia dalam kontrak perjanjiannya itu apabila sudah habis masa kontrak itu akan dikembalikan, direboisasi kembali dan akan ditanamkan kembali. Sekarang apa yang terjadi? Lubangnya itu sudah hampir sebesar ini tingginya. Kalau seandainya terjadi hujan, apa yang terjadi? Itu sudah terjadi pembunuhan massal nanti. Pak, sampai sekarang masih beroperasi atau masih beroperasi dan tanpa dia mengindahkan masyarakat. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangin, ya siap-siap saja. Hanya kami dengan masyarakat siap
bekerja sama untuk membantu masyarakat yang lain. Kasus dari pengadilan ini 2022. Baru kami yang mengajukan sendiri. Luas tanah yang semua area tambang itu kurang lebih 114 hektar. Tapi lokasi yang ditambang itu saya kurang tahu persis. Berapa lokasi, Pak? 70. Berapa lokasi, Pak? Yang saya karena banyak pemilik lahan yang ditambang itu adalah kebetulan di lokasi pemilik suku Ceniago dan saya sendiri. Kan kontraknya 10 tahun. 10 tahun dari tahun? Dari tahun 2005 sampai 2015. Itu sudah habis masa kontraknya. Dari 2015 sampai sekarang tidak ada memperpanjang kontrak. Tapi masih beroperasi ya, Pak? Tapi tetap beroperasi. Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan aspirasi di sini. Dan aspirasinya dari tadi saya sudah ada di sini, saya mendengar apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perkara ini sebagai tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa perkara ini dalam tahap persidangan. Disidangkannya sudah berapa kali? Persidangan sudah berlangsung sampai dengan hari ini 11 kali. Jadi 11 kali bukan 12 kali, 11 kali. Hari ini acaranya apa? Hari ini acaranya adalah kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Jadi dari para pihak sekalian, jadi baik dari pihak penggugat maupun tergugat, dia menyampaikan pandangannya dari hasil pembuktian itu apa kesimpulan masing-masing dari mereka. Setelah kesimpulan itu nanti disampaikan, dibacakan hari ini dan disampaikan, maka berikutnya kesempatannya adalah memberi hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. Jadi putusan, saya sampaikan, saya tanya kepada hakim yang bersangkutan, putusan insya Allah akan dilaksanakan ataupun dijatuhkan 2 minggu lagi. Harinya apa? Nah, itu nunggu di dalam sana. Harinya hari apa? Apakah hari yang sama atau hari yang berbeda? Yang jelas sekira 2 minggu putusannya dijatuhkan. Yang ketiga, putusannya bagaimana nanti? Apakah sependapat dengan masyarakat yang hadir di sini? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan putusan, karena pengadilan ini kekuasaannya adalah merdeka, artinya bebas dari campur tangan pihak manapun. Artinya walaupun dari penggugat maupun tergugat, yang satu masyarakat, yang satu adalah orang pengusaha, saya hanya bisa menjamin kepada Bapak Ibu sekalian, hakimnya akan bertindak dengan seadil-adilnya. Bersih dari campur tangan pihak manapun. Ya, ini jaminan saya sendiri dan itu juga saya tekankan, dan alhamdulillah hakim-hakim yang menyidangkan perkara ini hakim-hakim yang muda yang punya idealis. Mari kita sama-sama nanti dengar putusannya di 2 minggu ke depan. Silakan nanti dicari informasinya dari kuasa hukum yang sudah mewakili Bapak Ibu sekalian. Silakan datang kembali. Jadi saya juga komitmen ataupun yang disampaikan oleh Bapak Kepolisian bahwa ini demonya atau orasinya akan berlangsung damai, ya alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih. Ya, jadi silakan datang lagi kapan itu, silakan datang untuk mengikuti persidangan atau perkembangannya. Kalau misalnya ada temuan atau ada rasa-rasanya ini nanti putusannya tidak tepat, tidak adil, ada yang salah, masih ada upaya hukumnya. Itu upaya hukumnya, Bapak Ibu bisa melalui kuasanya melakukan banding, kasasi, bahkan sampai banding kembali. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, gimana kalau ini sepertinya hakimnya miring-miring ke kanan atau miring ke kiri, silakan dilaporkan. Itu di pinggir itu ada, bisa difoto, itu pun juga ada di ruang sidang dan kami sampaikan setiap sidang, silakan melapor di sana. Itu bukan hanya lisensi saja, kalau misalnya terbukti betul, ya kalau hakim ya bisa diambil palunya lah, gitu, kalau segeranya.